Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Oke, jumpa lagi bersama saya, Pak Muhammad Nuraini, dalam pelajaran TIK di pekan ketiga di bulan September 2021. Kita akan belajar tentang pengolahan data angka. Langsung saja kita ke materi. Jadi di sini ada beberapa software. Nah, software yang dipakai di perkantoran. Nah, biasanya disebut dengan software perkantoran atau software office. Nah, software office ini yang sering kita pakai biasanya ada 3. Ada Microsoft Word atau pengolah kata, ada Microsoft Excel pengolah angka, dan software presentasi atau software yang dipakai untuk presentasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perangkat lunak pengolah kata. Nah, perangkat lunak pengolah kata ini kapan sih kita pakainya? Nah, biasanya perangkat lunak pengolah kata dipakai untuk pembuatan grafik, tabel, dan sesuatu yang berkaitan dengan angka, terutama perhitungan. Oke, next. Nah, di sini software atau perangkat lunak pengolah data angka itu seringkali disebut dengan software spreadsheet. Nah, di sini ada pengertiannya. Nah, perangkat lunak pengolah angka itu merupakan aplikasi yang dibuat untuk membantu pengolahan dokumen berbasis angka berupa grafik, tabel, dan lain-lain. Nah, software olah angka disebut juga dengan spreadsheet, yang berarti lembar kerja yang berisi baris dan kolom. Nah, di bawah ini nanti akan Bapak jelaskan jenis-jenis software pengolah angka, fungsinya. Oke, langsung saja. Di sini ada fungsi perangkat lunak pengolah angka. Yang pertama itu membantu pembuatan grafik, lingkaran, garis, piramida, dan lain-lain. Intinya membantu pembuatan grafik. Yang kedua itu pembuatan tabel dengan berapapun jumlah kolom dan baris. Karena tabel ini memerlukan baris dan kolom, sedangkan di pembahasan kali ini kita akan membahas Microsoft Excel yang memiliki baris yang sangat banyak serta kolom yang banyak pula. Oke, kita ke fungsi yang ketiga. Di sini memudahkan perhitungan angka dengan hanya menggunakan rumus seperti rumus segitiga. Tidak hanya rumus segitiga, tetapi rumus-rumus matematika akan lebih mudah dikerjakan di Microsoft Excel. Selanjutnya, fungsi keempat itu memudahkan pekerjaan di bidang bisnis dan perencanaan. Nah, software ini biasanya dipakai untuk membuat penghitungan, misalkan ada laba kan ada neto, bruto, ada penghitungan bunga juga, jadi lebih fleksibel dalam penggunaannya. Oke, selanjutnya memudahkan pembuatan lembar kerja untuk ilmiah. Nah, next di sini ada membantu pekerjaan yang berkaitan dengan data-data statistika. Oke, data-data yang sangat banyak itu bisa kita tampung di dalam Microsoft Excel. Lanjut, di sini meringankan bagian marketing dalam pembuatan laporan. Nah, di sini dalam pembuatan laporan itu lebih cepat dan lebih enak memakai Microsoft Excel karena bisa mengeling atau menyambungkan antar data, antar sheet, antar lembar kerja, itu bisa dipakai. Kita bisa pakai Microsoft Excel. Oke, selanjutnya membantu untuk merapikan data-data
terutama data yang berkaitan dengan angka. Nah, di fungsi yang terakhir itu memudahkan pembuatan tabel data. Nah, ini baru sedikit fungsi dari Microsoft Excel. Masih banyak lagi. Oke, lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis software pengolah data angka. Salah satunya adalah Microsoft Excel yang kita bahas barusan. Nah, Microsoft Excel ini banyak yang memakai. Kelebihannya, fiturnya lengkap, mudah digunakan atau user friendly. Nah, tetapi ada kekurangannya. Microsoft Excel ini dia berbayar dan mahal. Nah, selain itu hanya kompatibel di Macintosh dan Windows. Di Linux, Microsoft Excel ini tidak bisa diinstal. Oke, selanjutnya adalah OpenOffice Calculator. Nah, OpenOffice Calculator ini dikembangkan oleh OpenOffice. Nah, di sini memiliki sifat open source atau bisa dikembangkan, bisa dipakai tanpa membayar. Nah, di OpenOffice Calculator ini kita bisa bertukar data standar dengan format file selain data OpenOffice. Misalkan data dari Microsoft Excel itu bisa dibuka pakai OpenOffice. Tetapi sebaliknya, data OpenOffice tidak bisa dibuka oleh Microsoft Excel. Oke, selanjutnya ada WPS Spreadsheet. Nah, WPS Spreadsheet itu aslinya adalah akronim WPS, Writer, Presentation, dan Spreadsheet. Jadi ada 3 software utama. Ada software pengolah kata atau Writer, ada software presentasi atau Presentation, ada lagi software pengolah angka. Nah, ini WPS ini bisa dipakai di berbagai macam platform. Bisa dipakai di Microsoft Windows, bisa juga di Linux, ada di iOS juga, dan Android. Nah, selanjutnya adalah Caspread. Caspread ini jarang dipakai. Nah, Caspread ini termasuk dalam bagian dari K-Office. Nah, berbentuk spreadsheet dan dikembangkan oleh KDE. Selanjutnya, Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar ini merupakan tampilan yang digunakan untuk meletakkan tombol-tombol perintah yang sering digunakan atau sering diakses dengan tujuan mempermudah menjalankan perintah tersebut. Nah, ingat-ingatnya gampang. Quick itu cepat, akses itu ya akses biar gampang diakses, biar gampang dijangkau. Nah, di sini Quick Access. Tujuannya untuk mempermudah menjalankan perintah. Ada Save, itu dia untuk menyimpan dokumen yang dibuat atau dikerjakan. Sedangkan Undo itu digunakan untuk membatalkan setiap perintah yang dikerjakan paling akhir. Sedangkan Redo itu digunakan untuk mengulang kembali perintah yang telah dibatalkan. Jadi Undo sama Redo itu ingat-ingatnya gampang. Re itu mengulang kembali, sedangkan Undo itu membatalkan. Do itu un itu tidak, do itu melakukan, berarti tidak melakukan, berarti membatalkan. Cara ingatnya gitu aja. Oke, selanjutnya itu ada tampilan sel, kolom, row, namebox, dan range. Jadi di sini ada 5 buah nomor. Yang pertama itu namebox. Jadi namebox ini dia berfungsi sebagai tampilan di mana sel ini aktif. Di sini kan ada F6. Sel F6 ini kan aktif, ditandai dengan tanda
ada hijau-hijaunya ini, kotak. Di sini ada F6. Nah, di sini perpotongan dari baris dan kolom. Barisnya itu mana sih? Baris itu yang angka-angka ini baris. Kolom ini yang bagian abjad. Jadi abjad A sampai sana ke kanan terus itu namanya kolom. Nah, sel itu dapat diinfokan di bagian name box. Jadi sel yang aktif itu akan tampil di name box. Sedangkan sel ini sendiri namanya pertemuan antara baris dan kolom, seperti yang Bapak sebutkan tadi. Selanjutnya adalah row atau baris. Baris itu bagian yang dapat dilihat dari kiri ke kanan secara horizontal, dari angka 1 sampai angka 1.448.576. Sedangkan kolom itu dia dapat dilihat dari atas ke bawah atau posisi vertikal. Jumlahnya ada 16.384. Nah, di sini yang Bapak tingkat itu kolom C. Ada juga di sini ada range. Range itu merupakan gabungan dari beberapa kolom atau dapat pula gabungan dari beberapa baris. Jadi range ini gabungan dari beberapa kolom dan beberapa baris. Lebih luas ketimbang sel. Lebih enaknya gabungan dari beberapa sel kayak gitu. Bapak perjelas lagi, angka 1 itu name box. Name box itu bagian atas lembar kerja Excel yang menunjukkan sel yang sedang aktif pada layar. Selanjutnya kita akan membuka Microsoft Excel. Ada beberapa cara yang bisa kita pakai. Yang pertama yaitu dengan cara double klik icon Excel atau shortcut Excel di bagian desktop. Ini langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua, itu kita bisa pakai di bagian Start. Ketik saja Excel, otomatis nanti akan muncul di sini. Nah, di bagian sebelah kanan itu ada tampilan Pin to Start. Kalau di tempat Bapak tadi kan sini nggak ada apa-apanya. Nah, caranya supaya ada di situ tinggal Pin to Start. Kalau sudah dipin, otomatis nanti akan muncul di sini. Misalkan Microsoft Word ya, Word. Nah, Pin to Start. Oh, nah ini nambah lagi. Misal PowerPoint, Pin to Start. Nah, caranya seperti itu. Jadi bisa memakai langsung ini, Start, klik yang di sini, yang di Pin to Start tadi. Bisa juga kita memakai cara yang ini. Ini double klik dulu. Nah, di sini tinggal klik kanan, Pin to Taskbar. Taskbar itu sini. Kalau sudah kita pin di sini, nanti kalau ini di close, di sini akan ada icon ini Excel. Jadi ada berapa cara ya tadi? Yang pertama dari desktop, yang kedua dari Start, ketik saja langsung Excel 2, lalu 3 di Start, lalu di bagian sini pin yang di sini, lalu satu lagi ada yang di bawah sini, Pin to Taskbar tadi. Coba kita klik. Oke. Ini merupakan tampilan awal dari Microsoft Excel 2016. Di bagian sini ada New, di bagian Home ada New Blank Workbook. Workbook itu file dari yang sudah kita simpan atau kumpulan dari beberapa worksheet, namanya workbook. Oke, kita klik. Nah, di bagian dalamnya itu ada ini, ada sel. Misalkan saya mengetikkan nama saya di sini, Muhammad Nur.
Nah, ini. Oke, kalau saya klik di sini, ini akan tampil di bagian sebelah sini. Ini namanya name box. Name box ini fungsinya untuk menampilkan bagian sel yang sedang aktif. Selnya itu B6 kali ini. Sel itu tadi kumpulan dari baris dan kolom. Baris itu yang ini, angka-angka ini baris, sedangkan kolom itu yang A, B, C, D, yang abjad. Di sini tadi berarti kolom B baris ke-6. Kalau saya aktifkan di sini, kolom F baris ke-8. Itu tadi sel. Nah, di bagian sini ini ada ini ya, bagian sebelah kanan. Ini ada scroll vertikal. Di bagian bawah ada scroll horizontal. Di bagian sini tadi ada menu. Nah, menu ini ada namanya. Ada ribbon. Ada quick access yang bagian atas. Nah, ada lagi range. Range itu seperti ini. Jadi bagian yang aktif itu bagian yang berwarna ini. Ini namanya range. Range itu kumpulan dari beberapa sel. Nah, sel apa aja? Sel D5 kan sini. Sampai sel G9. Seperti itu. Nah, di bagian sini itu ada grup clipboard, ada grup font, ada grup alignment. Nah, setiap menu ini dia punya grup tersendiri, yang mana sudah tertata rapi. Nah, di bagian sini ya, bagian pojok bawah itu ada ini, ada zoom, ada plus, ada plus, ada minus. Ini ada minus untuk memperkecil tampilan dari lembar kerja Excel. Oke, ini kalau di plus dia akan memperbesar. Oke, mungkin cukup sekian tutorial yang bisa Bapak sampaikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap bijak menggunakan teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.